Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bangun kembali saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Kami ada, semua kami percaya karena ada maksud dan rencana Tuhan yang baik. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, menerima dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 10 dan 11. Tertulis demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti ingin mengalami keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Tentu tidak ada orang yang membuka bisnis atau usaha dengan maksud merugi, atau melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan penghasilan. Walaupun memang ada pekerjaan dan usaha yang ditujukan untuk sukarela. Keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Terkadang ada sikap anti terhadap kesuksesan, padahal kesuksesan bukanlah sebuah dosa. Jangan kita bersikap antipati terhadap hal ini, karena setiap keberhasilan, kesuksesan ataupun berkat lahiriah mempunyai tujuan dari Tuhan agar kita memanfaatkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa sikap atau sifat yang perlu dimiliki dalam bekerja atau menjalankan suatu usaha. Beberapa sikap itu diantaranya adalah ketekunan, kesabaran, rajin, ulet, mau belajar, jujur, bersikap melayani, dan bertanggung jawab. Selain itu saudara, ada salah satu sikap yang tertulis dalam ayat ini yang hendaknya kita lakukan agar supaya kita diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha kita, yaitu memberi dengan sukacita kepada orang miskin atau yang membutuhkan. Dalam Ulangan 15 ayat yang ke-10 tertulis, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sikap peduli dan membantu sesama merupakan kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Jadi usaha atau pekerjaan kita mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menolong sesama kita. Bukan hanya sekedar mengumpulkan uang atau harta bagi diri kita sendiri. Ada contoh orang yang malang hidupnya yang disebutkan Tuhan, sekalipun ia bergelimang kekayaan. Kita dapat membaca hal itu dalam Lukas 12 ayat 13-21. Orang kaya itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tujuan hidupnya berfokus pada dirinya. Ia bersifat egosentris dan tidak menyadari bahwa hidupnya di bumi bukan dalam kuasanya. Orang kaya itu disebut oleh Tuhan sebagai orang yang bodoh karena keserakahan dan keegoisannya. Sayangnya ia terlambat menyadari kebodohannya, dan waktu hidupnya di bumi dihentikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memberi tidak harus menunggu memiliki banyak. Belajarlah memberi dari apa yang ada yang kita miliki. Bantulah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di sekitar kita, tanpa kita harus mengekspos kebaikan yang kita lakukan. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 3-4 mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Kembali kepada ayat utama kita pada hari ini. Memberi hendaknya dilakukan tidak dengan duka cita, melainkan sukacita. Seperti Tuhan yang bersukacita dalam melimpahkan berkat-Nya atas kita, mari kita pun bersukacita dalam menolong dan memberi kepada orang lain. Dan mulailah itu dari keluarga kita, kemudian kepada orang-orang lain. Jangan sampai kita baik di luar, tapi di dalam keluarga kita sendiri kita bersikap jahat. Ketika kita memberi, kita akan mengalami berkat Tuhan dalam segala pekerjaan dan segala usaha kita. Ini adalah janji Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 24-25a dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mari saudara kita praktekkan firman Tuhan ini dan alamilah berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami bahwa hidup kami ini mempunyai tujuan. Engkau menghendaki kami agar kami bermurah hati, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan melakukan hal itu dengan sukacita, bukan duka cita. Tolong kami Tuhan, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, untuk kami bertindak melakukan apa yang menjadi firman-Mu kepada sesama kami, dimulai dari keluarga, saudara-saudara seiman, dan kemudian orang-orang lain di sekitar kami. Kami memberi dengan sukacita, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Engkau memberkati kami, dan kami percaya Engkau memenuhi segala keperluan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu adalah berkat yang sejati, bukan hanya sekedar berkat lahiriah, tapi juga berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas yang kami lakukan. Buatlah kami berhasil dalam semuanya, dan pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kehidupan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamahlah yang sedang mengalami sakit, kuatkanlah yang sedang lemah, berikanlah semangat yang baru kepada yang berputus asa, dan nyatakan mujizat-Mu, jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Kami percaya selalu ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.